Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan hari ini kita akan update on-chain analysis. Ya, ini update on-chain setelah BTC bisa dibilang ya kapitulasi ya, lumayan dalam juga begitu ya. Nah, ini juga sesuai dengan janji gua kemarin. Walaupun hari ini H-1 Imlek ini memang harusnya, ya bukan harusnya, memang gua lagi pergi nih sebenarnya ya. Tapi gua udah siapin dulu satu konten untuk membahas apa yang terjadi secara on-chain saat BTC kemarin. Dan ya bukan cuma kemarin ya, kemarin lusa ini terjadi koreksi lumayan signifikan. Apakah para bandar membuang BTC mereka atau jangan-jangan ini ulah dari para traders future yang lagi-lagi over leverage ya. We'll see ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, dan on-chain ini karena bukanlah segmen daily, gue akan coba jelaskan simple ya, secara simple apa itu on-chain. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency, di mana fokusnya adalah melihat dan menganalisa data yang terjadi di on-chain ya, data di blockchain ya, bukan di on-chain. Nah, jadi itu dianalisa dan diubah datanya agar secara visual lebih gampang untuk dilihat ya. Contohnya seperti di sini, begitu ya. Nah, kenapa itu menarik untuk kita analisa? Karena data di blockchain itu immutable sifatnya ya, tidak bisa diganggu gugat. Saat sudah terjadi itu nggak bisa dikoreksi, begitu ya. Contoh nyatanya adalah transaksi pertama di Bitcoin Network itu terjadi di antara walletnya si Satoshi Nakamoto dengan wallet Half ini ya. Nah, itu adalah transaksi pertama di BTC dari wallet Satoshi ke wallet si Hal ya. Nah, itu nggak bisa diubah-ubah tuh. Begitu. Nah, maka dari itu kita bisa melihat pergerakan para whales, para bandar lah kita bisa sebut ya, dan berbagai macam entitas-entitas lain. Begitu. Nah, di situ kita bisa melihat ya indikasinya kemana. Tapi gini, jangan sampai berpikir bahwa wah ini berarti kita bisa menerawang bandar mau ngapain ya bang? Ya, atau bandar udah ngapain ya? Benar, tapi justru itu malah menunjukkan bahwa para bandar itu nggak selalu benar. Begitu, bandar kadang-kadang suka akumulasi di tempat yang salah, suka TP juga di tempat yang salah. Begitu. Jadi ini bukanlah pengganti TA maupun fundamental. Ini adalah suplemen lagi tambahan untuk membuat analisa kita lebih nuance, ya, lebih komplit lagi. Begitu ya. Oke. Sekarang kita akan masuk dulu aja langsung ke Bitcoin Exchange Net Flow. Kenapa Net Flow? Karena Net Flow ini adalah inflow kurangi outflow. Jadi kalau orang cuma bahas outflow doang, itu data setengah ya. Kayak telur setengah matang. Kalau telur enak dimakan setengah matang, tapi kalau data dimakan setengah matang, nah bisa ini ya, bisa sakit perut begitu. Walaupun telur di Indo mungkin kalau setengah matang juga bisa sih sakit perut ya. Kalau di Jepang sih aman, tapi kalau di Indo nggak tahu. Ya oke, mungkin buat yang di Indo boleh di-treat sama juga, jangan sembarangan makan telur setengah matang ya. Oke, sekarang kita akan masuk aja langsung ke datanya. Kita bisa lihat di sini. Cara penggunaannya seperti apa? Simple. Jadi ini ada bar merah dan bar hijau. Bar merah ya atau apapun yang merah itu biasa dikaitkan dengan bearish ya, tetapi di sini kebalik. Merah artinya outflow. Outflow itu artinya apa, Bang? Artinya ya terjadi pengeluaran BTC dari exchanger ini ya, jadi keluar dari sini ke ya bisa ke hot wallet, bisa ke cold wallet. Begitu ya, karena ini adalah exchanger yang bisa dibilang paling besar di dunia lah ya. Di sini ada Bybit, ada Bitget, ada apalagi ada Binance dan banyak lagi begitu. Jadi kalau sampai outflow ya berarti ini kemungkinan besar masuknya adalah ke hot wallet atau ke cold wallet. Nah, sekarang pertanyaan gue satu, kalau lu narik BTC lu dari exchanger, kira-kira lu mau hold jangka panjang atau mau hold cuma sehari terus gue iseng besok bayar lagi buat masukin BTC gue? Kemungkinan besar untuk di hold lebih jangka panjang. Nah, maka dari itu outflow ini menunjukkan bahwa para whales atau para bandar ini baru saja melakukan akumulasi dan mereka akan taruh BTC mereka untuk waktu yang cenderung lebih panjang. Maka dari itu outflow seringkali berkorelasi dengan bullish momentum, begitu, atau menunjukkan bullishness di market, begitu ya. Nah, ini terjadi contoh outflow besar itu saat di bottom nih ya, saat di bottom waktu lu mungkin kalau barang-barang TCI akumulasi ya dapat di sini nih ya, di daerah 15 ribuan di November 2022 begitu. Dan lu bisa lihat di sini secara on-chain para bandar beberapa hari di masa-masa ini melakukan akumulasi dengan cukup signifikan ya.
Yang terbesar itu mungkin ya di daerah ini ya, di sekitar sini 40.700 BTC yang keluar begitu. Nah, akhirnya ini pelan-pelan menunjukkan ya, akumulasi dari para bandar dan naik ya, seperti yang kita tahu ini adalah bottom dan udahnya ujung-ujungnya naik ke atas begitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini apa yang terjadi? Dari tanggal 21 Januari di mana BTC mulai koreksi dari 106 ke 103, sempat naik 104 lagi, bertahan di 104 dan akhirnya drop. Nah, kalau kita di sini para bandar dan retailers mereka melakukan apa? Akumulasi kecenderungannya ya. Dari tanggal 21 bahkan sampai tanggal 27 kemarin. Begitu. Jadi, ya para bandar dan retailers walaupun market cenderung drop, mereka secara spot at least ya, mereka melakukan possible buying. Begitu ya. Wah, berarti kalau seperti ini apakah jangan-jangan ya penyebab utama dari drop ini adalah leverage? Ada kemungkinan besar ya. Nah, jadi sekali lagi gue simpulkan dulu, data dari para bandar dan retailers menunjukkan bahwa mereka ini cenderung melakukan akumulasi. Begitu, mulai dari 106.000 bahkan sampai BTC di sub 100.000. Begitu ya. Nah, tetapi sebelum kita bahas mengenai ini nih, para traders futures ya, para pengguna leverage, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bitonix, di mana sekarang TCI sedang ada kerja sama dengan Bitonix dan lu bisa mendapatkan deposit and trade event senilai 70 USDT dalam bentuk futures bonus ya, dan ini tentunya bisa digabung juga dengan welcome bonus dan juga trading rewards yang sudah ada langsung dari Bitonix begitu. Jadi ada ekstra lagi keuntungannya bila lu menggunakan link referral kita di bawah ya, ekstranya tepatnya sampai 70 USDT. Langsung kita bahas ya. Jadi event ini berlangsung dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 1 Februari. Jadi masih ada waktu yang lumayan lama lah, sekitar setengah bulanan buat kita bisa ikutan eventnya ya. Welcome bonus sekali lagi ini ada sampai 5.500 USDT dalam bentuk futures bonus yang lo bisa dapatkan. Gue udah sempat bahas di video gue kemarin-kemarin ya. Buat lu yang pengen tahu detailnya boleh ke video itu. Lalu juga di sini ada deposit reward yang spesifik untuk TCI. Jadi buat lu yang menggunakan link referral kita di bawah bisa mendapatkan si ekstra deposit bonus ini ya. Deposit 50 USDT bisa mendapatkan 20 USDT, 100 bisa mendapatkan 50 USDT dalam bentuk futures bonus yang sekali lagi lu bisa pakai untuk trading futures dan profitnya tentunya bisa lu WD. Asik ya. Nah, untuk trading rewards di sini apabila volume lu lebih dari 10.000 USDT lu bisa mendapatkan sampai 20 USDT futures bonus. Ini untuk terms and conditionnya. Satu mungkin yang harus kita perhatikan adalah aktivasi untuk futures bonus yang valid untuk 7 hari dari date of issuance. Jadi pastikan saat lu sudah mendapatkan bonusnya diaktifkan dulu. Sisanya sih ya kayak biasa, tapi buat lu lebih baik dibaca dulu semua terms and conditionnya. Kalau semua udah oke, nggak ada masalah, nyaman, silahkan dilanjut ya. Dan buat lu yang belum punya akun di Bitonix, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah untuk bisa mendapatkan event deposit and trade dan juga mulai trade di Bitonix. Dan sekarang kita kembali lagi ke estimated leverage ratio ya. Ini apaan bang? Ini simpelnya adalah leverage. Kalau lu buka posisi di market, buka posisi futures lebih tepatnya, sorry ya, bukan spot. Kalau spot ke sini masuknya. Kalau futures, lu akan menyumbang ke peningkatan si garis ungu ini ya. Nah, kita bisa pakai apa nih bang? Nah, kita bisa melihat ada seringkali 3 fenomena begitu ya. Fenomena yang pertama adalah long squeeze. Ya, long squeeze ini terjadi kenapa? Karena banyak orang yang overconfident. Contohnya long squeeze tuh seperti di sini nih ya. Nah, jadi orang-orang overconfident bahwa ini akan lanjut naik ke atas gitu. Nah, jadi kita anggap si A dan si B buka posisi long misalkan ya. Si A di 23.100, si B di 23.600. Market berjalan, turun lagi ya. Awalnya nggak panik, turun, si A yang tadinya tenang kena liquid. Waduh, kena liquid, posisi gua dipaksa tutup, bangkrut begitu ya. Nah, market turun lagi nih. Gara-gara si A kehilangan posisinya. Ya dong, karena buying pressure-nya berkurang begitu ya. Nah, buying pressure berkurang gara-gara si A ke liquid, market lanjut lagi. Si B yang tadinya harusnya nggak kena liquid jadi ikutan ketarik. Nah, itu efek domino yang sering kali kita rasakan di market ya. Nah, ini dalam kasus ini disebut sebagai long squeeze karena ya ini posisi long yang over leverage begitu ya. Nah, kebalikannya short squeeze, literally sama persis logikanya, tetapi ya efek ke marketnya kebalikannya. Itu kayak kita contoh ambil long squeeze itu di sini mungkin ya. Nah, ya long squeeze nih. Jadi kalau tadi itu kan orang-orang overconfident bahwa
posisi longnya akan posisi long mereka akan profit ya. Di sini kebalik, posisi shortnya yang overconfident. Ini pasti lanjut turun, ini nggak akan naik lagi nih, pasti turun ya. Nah ternyata apa? Ternyata market naik lagi, 1, 2 kena liquid, 3, 6, 7 sampai ribuan, akhirnya market naik ke atas dan estimated leverage ratio turun begitu ya. Nah, fenomena ketiga itu adalah tren yang disertai oleh para trader futures yang nambahin aja posisinya begitu ya. Kayak contohnya paling gampang di sinilah begitu. Jadi harga bukan di sini. Nah, di daerah mana nih? Daerah sini. Nah, di sini ya. Di mana harga meningkat bersama dengan estimated leverage ratio begitu, atau market turun bersamaan juga dengan estimated leverage ratio turun begitu ya. Oke, nah apa yang terjadi di market? Yang terjadi di market di sini cukup unik ya. Beberapa kali terjadi long squeeze. Long squeeze pertama terjadi di tanggal 18 sampai tanggal 19. Kita bisa di sini estimated leverage ratio turun ya. Nah, tapi uniknya di sini setelah turun mereka nggak mau nyerah nih. Mereka beli lagi ya, buka lagi posisi long. Ini terbukti dengan leverage yang meningkat lagi ke atas bersamaan membuat harga naik. Tetapi ya tanggal 21-nya squeeze lagi. Ya, kena long squeeze lagi. Jadi long squeeze pertama, long squeeze kedua begitu. Nah udah turun, nggak mau nyerah, masih naik lagi leverage-nya ya. Nah, naik lagi, akhirnya dibanting untuk yang ke berapa kali ini berarti ya? Ini dibanting ke yang kedua kali. Nah tapi nggak terlalu parah ya. Nah yang sekarang mulai serem apa? Estimated leverage ratio naik bersamaan dengan harga turun. Nah jadi mungkin para pembuka posisi long di sini udah lumayan banyak yang muntah nih ya, kena terus long squeeze. Mereka mulai membuka posisi short di sini. Mungkin berhubungan juga dengan dia reject oleh 106.000 beberapa kali. Begitu. Jadi mereka ya ini kalau secara TA-nya ya, kalau secara TA-nya kita sudah bahas di DCWT bahwa BTC reject oleh 106.000. Udah sampai 6 kali kalau nggak salah ya. 6 atau 5 gue lupa ya. Kayaknya sih 6 ya. Nah, mungkin gara-gara itu para trader futures yang tadinya buka posisi long terus mulai membuka posisi short. Nah, akhirnya pun kita bisa di sini estimated leverage ratio meningkat bersamaan dengan harga turun begitu. Jadi ya ini unik juga sih ya. Ini menunjukkan bahwa memang trading futures itu resikonya lumayan begitu ya, apalagi kalau nggak bisa jaga resiko. Jadi ya mungkin ini sekali lagi juga reminder untuk para trader futures. Ekstra hati-hati ya, ekstra hati-hati kalau lu sampai kena liquid lagi ya, itu artinya lu bisa jaga resiko begitu ya. Nah, untuk sekarang posisi ini buat lu para pemegang posisi futures tetap masih harus berhati-hati ya, karena ya ini bisa lanjut membuat wave baru untuk likuidasi yang ekstrim juga. Kayak kemarin tanggal 27 kita sudah bahas di DCWT sesi pertama bahwa sampai setengah miliar USD terlikuidasi dalam 24 jam. Begitu ya. Nah itu kalau sampai kena lagi, itu berarti nggak belajar-belajar gitu ya. Jadi untuk para trader futures tetap berhati-hati. Secara TA lumayan sedikit bikin deg-degan ya, karena beberapa support juga banyak yang jebol. Nah, secara fundamental, gue ingatkan lagi, kita semakin mendekat ke tanggal 30, di mana tanggal 30 itu udah cukup banyak data penting menanti. Ya, mulai dari Jerome Powell akan ada FOMC statement, ada juga interest rate decision, ya, lalu juga akan ada FOMC meeting, lalu malamnya akan ada initial jobless claim, ya, data labor yang penting. Jadi itu dua jenderal bintang 3 keluar semua tuh ya, mulai dari labor market sampai ke the Feds begitu. Jadi ya ekstra hati-hati kalau sampai lu mau buka posisi futures, pastikan tahu cara masuknya, tahu keluarnya, tahu target TP-nya, tahu SL-nya ya, tahu kapan cut loss, tahu kapan ya dipertahankan posisinya begitu ya. Oke, itu sih kurang lebih ya untuk leverage-nya. Jadi cukup menarik jujurnya dalam seminggu ke belakang ya. Next, MVRV. Untuk MVRV ini kita bisa lihat kondisinya itu masih signifikan di bawah dari 3,7, malah cenderung turun ya. Jadi bisa dibilang untuk TP secara MVRV masih belum dapat begitu. Buat yang nggak tahu cara pakainya, nih cara pakainya basically almost the same seperti RSI begitu ya. Di atas dari 3,7 kita TP di bawah dari di bawah dari 1 ya, itu kita pertimbangkan untuk akumulasi. Nah, buat lo yang akumulasi barang-barang TCI di bawah 1 ini mungkin senyumnya ekstra lebar ya. Nah, tapi untuk sekarang berarti belum keluar SOP TP, bahkan makin menjauh begitu ya. Nah, buat akumulasi gimana Bang yang ketinggalan nih? Ini kan dari 2022 Bang, udah nyaris 3 tahun lalu nih ya. Ya sudah kelewat, nasi sudah menjadi bubur. Kalau mau akumulasi ya
lewat TA. Begitu lo bisa nonton DCWT yang kita update almost daily gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini ya. Jadi kalau secara TA sih para bandar, retailers tetap melakukan akumulasi ya, banyak outflow di sini ya. Mereka menunjukkan bahwa mereka quite resilient dan terus melakukan possible buying walaupun market drop dengan lumayan signifikan begitu ya. Nah, leverage lagi-lagi gue ingatkan kita secara TA dan juga secara fundamental ada beberapa ya inilah beberapa hurdle ya, terutama secara fundamental sih. Kalau secara TA ya tinggal lihat aja supportnya jebol atau enggak ya, kita update lagi nanti di DCWT. Kalau fundamental kita sudah bahas tadi bahwa kita seminggu ini aja penuh ya, seminggu ini penuh dengan data-data bintang 3 semua. Terutama nanti hari Kamis di mana di situ dia akan keluar initial jobless claim, lalu juga akan keluar FOMC meeting, FOMC statement. Jadi ya ekstra hati-hati di daerah situ ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.